sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pria bernama Wirya. Ia adalah seorang pemburu tangguh, terkenal bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga kepeduliannya pada keluarganya. Namun, nasib malang menimpa ketika ia menemukan jalur berburu baru yang dianggap terlarang. Suatu hari, saat berburu, Wirya mendengar suara aneh dari dalam hutan. Suara rintihan seperti tangisan. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengikuti suara itu, hingga ia menemukan sebuah pohon besar yang keramat. Pohon itu bukan sembarang pohon. Konon, pohon tersebut adalah tempat persembunyian roh jahat yang pernah dikunci oleh para leluhur desa setelah pertarungan panjang melawan kekuatan gelap. Mereka menanam pohon keramat itu sebagai segel gaib untuk menahan makhluk-makhluk berbahaya. Saat terjadinya kisah itu, kini menjadi legenda yang terlupakan, dan pohon itu hanya dikenal sebagai tempat larangan tanpa penjelasan. Hingga suatu hari, Wirya tanpa sengaja melanggar segel itu. Tujuan Wirya hanya mencoba memperbaiki sesaji rusak yang ada di bawah pohon. Namun tanpa sadar, ia melukai tangannya. Darahnya menetes ke akar pohon. Sesampainya Wirya di rumah, saat malam tiba, badai besar melanda desa. Petir menyambar dan suara ketukan keras terdengar dari pintu rumah Wirya. Saat dia membuka, tidak ada siapapun di sana. Namun di tengah kegelapan, dua mata merah menyala mengintip dari pepohonan. Keesokan harinya tubuh Wirya ditemukan tewas di tepi hutan. Wajahnya membiru dengan ekspresi ketakutan. Warga desa mengira itu serangan binatang buas, tapi istri Wirya merasa ada yang janggal. Setelah kematian Wirya, suasana desa menjadi berbeda. Malam pertama, seorang petani bernama Surya mendengar ketukan di pintu. Ia membuka, namun hanya angin dingin yang menyambut. Keesokan paginya, ayam-ayamnya mati dengan bekas cakaran dan ladangnya rusak. Malam kedua, keluarga Surti mendengar suara tawa pelan dari atap rumah. Mereka mencoba mengintip, namun hanya melihat bayangan besar yang melompat ke hutan. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Di malam ketiga, Sari, seorang gadis muda, hilang saat pulang dari sumur. Hanya gelangnya yang ditemukan, tergeletak di tanah dengan noda darah. Warga mulai berkumpul, saling menjaga di malam hari. Pada malam keempat, para pemuda desa berjaga di tepi hutan. Mereka membawa obor dan tombak. Namun dari dalam gelap, mata merah menyala muncul. Salah satu pemuda, Joyo, diseret ke dalam hutan. Teriakan ngeri terdengar. Namun saat dicari, hanya darah yang tersisa. Warga mulai melakukan penjagaan bergilir. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah berat, lolongan, dan ketukan pintu di rumah mereka. Beberapa rumah bahkan menemukan bekas cakaran di pintu dan jendela.
Seorang dukun tua bernama Mbah Karta akhirnya muncul, mengungkapkan bahwa teror ini adalah kutukan genderuwo, makhluk gaib yang lahir dari arwah penasaran. Genderuwo ini terbangun karena darah yang menetes di pohon keramat. Mbah Karta memperingatkan bahwa genderuwo tidak hanya mengincar satu rumah. Teror terus menyebar. Warga yang melintasi hutan sering melihat bayangan besar di kejauhan. Teriakan-teriakan mengerikan bergema di hutan setiap malam. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab. Mimpi buruk menyiksa mereka. Beberapa warga mulai mendengar suara bisikan memanggil nama mereka di malam hari. Warga desa akhirnya berkumpul, dipimpin oleh Mbah Karta, untuk melakukan ritual besar. Mereka membawa sesaji dan berdoa dengan khidmat. Di tengah ritual, genderuwo muncul. Tubuhnya menjulang, matanya merah menyala, tawa menggelegar. Terjadi kekacauan. Beberapa warga terluka saat mencoba kabur. Mbah Karta dengan sigap membacakan mantra pengusiran sambil menaburkan garam dan sesaji. Genderuwo meraung kesakitan dan perlahan menghilang menjadi kabut hitam. Namun ketenangan tidak benar-benar kembali. Warga tetap meletakkan sesaji di pinggir hutan setiap malam. Mereka tahu genderuwo hanya tertidur, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali.